Jika pasangan seorang pria sudah siap, kemudian suasana dan fasilitas tersedia, tapi ternyata gairah tidak ada. Ngopi dulu. Kopi pahit membantu meningkatkan stamina saya, membantu kemampuan otak saya berpikir, dan membantu saya supaya lebih energik. Baik, semangat pagi, salam sehat buat teman-teman semua. Bersama saya, Dr. Fainan Lumanturuan. Pada video kali ini kita akan membahas pertanyaan yang muncul di kolom komentar saya tentang gairah seks. Dok, kenapa akhir-akhir ini gairah seks saya turun? Baik, sebelum saya menjawab, izinkan saya menyapa Anda dengan ucapan Assalamualaikum, Namo Buddhaya, Om Swastiastu, Shalom Haleluya, Besem Yesua Hamasya, Salam Kebajikan Rahayu. Ya, ketika berbicara gairah seks memang sebetulnya dampaknya bukan hanya urusan seksnya saja. Ketika berbicara gairah seks itu sebetulnya kata kunci utamanya adalah hormon testosteron. Dan nanti ini secara biologis ya, secara biologis hormon testosteron. Dan hormon testosteron itu berperanan bukan hanya untuk gairah seks saja, tapi masalahnya adalah gairah atau semangat buat bekerja sehari-hari, kemudian kemampuan otak dalam berpikir, kemudian kekuatan jantung buat melakukan aktivitas sehari-hari, dan banyak fungsi-fungsi lain yang dikerjakan oleh testosteron, dan salah satunya memang adalah gairah seks. Nah, ketika berbicara gairah seks, saya akan sampaikan paling tidak ada 5 hal yang menyebabkan gairah seks seseorang turun. Nanti makanya disimak sampai akhir, saya akan sampaikan solusinya di akhir. Solusi sederhananya tentu tidak bisa lengkap karena kita bikin videonya yang singkat saja dulu di sini. Ya, dengan 5 penyebab ini Anda ketahui, nanti Anda bisa tracking satu persatu. Nah, kenapa? Karena mungkin ada orang yang tadinya nggak ada masalah dengan gairah seks, kemudian tiba-tiba gairahnya bisa turun gitu. Padahal usianya masih muda misalnya, kemudian masih gagah, masih energik gitu, vitalitasnya masih oke, tapi gairahnya turun ya karena gairah dan vitalitas itu memang 2 hal yang berhubungan tapi punya cerita masing-masing. Oke. Pertama adalah masalah psikologis. Nah, masalah psikologis misalnya hubungan dengan pasangan yang tidak baik, kemudian ada masalah keluarga, kemudian Anda ketahuan gitu berbuat yang tidak-tidak ya, harusnya kan berbuatnya yang iya-iya ya, jangan yang tidak-tidak. Kemudian masalah psikologis yang lain adalah stres finansial, misalnya tiba-tiba Anda ditipu, kemudian atau Anda ketahuan Anda nipu barangkali. Nah, jangan begitu ya. Atau lain-lain deh. Nah, masalah psikologis ini coba di tracking dan kemudian dicari solusinya pada ahlinya ya. Bukan saya bukan ahlinya. Yang kedua adalah kelelahan. Anda mungkin bisa jadi Anda adalah orang yang bekerjanya oke, punya pekerjaan yang baik, kemudian Anda merasa cukup sehat dengan olahraga rutin, bisa 4, 5, bahkan 6 kali seminggu. Nah, yang mungkin Anda tidak sadari adalah Anda juga membutuhkan istirahat. Ketika Anda bekerja dengan sangat keras, kemudian Anda mengalami overtraining, hormon kortisol dalam tubuh Anda naik tinggi sekali, menyebabkan hormon testosteron tidak berfungsi dengan baik. Hormon kortisol dan testosteron itu adalah sama-sama hormon steroid yang sifatnya saling bertolak belakang. Kalau yang satu sedang diangkat naik, yang satu bisa dipaksa turun. Ya, nah itu contohnya. Nah, mungkin juga kelelahan karena pekerjaan memang menyebabkan Anda harus betul-betul full dengan aktivitas Anda, pagi, siang, malam harus begadang ya. Padahal kan Bang Haji Roma tuh udah mengatakan jangan banyak begadang ya, kecuali ada gunanya kan gitu. Kalau ada gunanya sih ya nggak apa-apa gitu ya. Tapi kalau terus-terusan begadang ya repot juga. Ya, jadi begadang coba dilakukan yang namanya manajemen waktu saat bekerja. Nah, kemudian disertai pola makan yang tidak sehat. Pola makan yang tidak sehat itu bukan pada saat satu kali makan kemudian gairah seks Anda turun, nggak begitu ceritanya. Pola makan yang tidak sehat itu nanti terakumulasi seiring dengan perjalanan waktu. Kenapa? Karena pola makan yang tidak sehat seperti goreng tepung, kemudian makan olahan yang digoreng, sosis, nugget, burger yang digoreng, itu menyebabkan terjadinya penggumpalan darah, kemudian terjadi pengentalan darah, kemudian memicu proses penyumbatan pembuluh darah, dan yang mana di dalam proses sendiri itu
yang jangka pendeknya aja itu bisa menyebabkan oksigen turun, Anda lemas, Anda males ngapa-ngapain, itu jangka pendeknya. Kalau Anda biasa makan, coba habis makan nasi putih, ayam goreng tepungnya makan 2, minum teh manis deh. Kan ngantuk bawaannya. Nah kalau udah ngantuk itu kan gairah seks bisa turun. Itu jangka pendeknya. Nah jangka panjangnya terjadi penyumbatan pada pembuluh darah. Nah penyumbatan pada pembuluh darah ini menurunkan suplai darah ke testis laki-laki, ya. Dan ini menyebabkan produksi hormon testosteron tentu berkurang. Ya, karena volume darah yang diantar ke testis turun, konsekuensi logisnya outputnya hormon testosteronnya turun. Artinya apa? Gairah seks Anda turun. Gitu kan? Nah, jadi seandainya ada masalah kelelahan pada tubuh Anda, maka keyword dari saya adalah fasilitasi pemulihan. Fasilitasi pemulihan adalah Anda ambil waktu istirahat yang cukup, tidur yang cukup. Kemudian mungkin Anda bisa menggunakan terapi massage ya, massage yang enak-enak gitu. Massage beneran gitu ya, bukan massage selangkangan lain itu ceritanya ya. Massage beneran, kemudian nutrisi yang optimal tentunya. Mulai makan buah 3 kali sehari, kemudian pilih karbohidrat yang sehat, yang banyak seratnya, kemudian menunya yang tidak digoreng, apalagi goreng tepung. Kurangin. Nah itu tips dari saya. Yang ketiga, penyebab gairah seks turun dengan konsekuensi logis terjadinya penurunan hormon testosteron adalah penyakit. Penyakit apa? Belum tentu jadi penyakitnya ya. Kalau jadi penyakitnya nanti sudah jadi penyakit jantung, udah jadi stroke, udah jadi gagal ginjal. Nah, mungkin sudah kejadian. Tapi sebelum jadi penyakit, coba perhatikan. Ada 3 deh, kita nggak usah sebut banyak-banyak ya. Nanti kalau sebut banyak-banyak, banyak banget gitu nanti ya. Padahal kita maunya nggak terlalu banyak-banyak. Nah, yang pertama adalah gula darah tinggi. Gula darah tinggi itu sebetulnya ketika gula darah Anda tinggi itu udah ada tanda bahwa kondisi darah Anda itu sedang tidak baik-baik saja, termasuk apa-apa yang dihantar oleh darah, termasuk hormon testosteron. Ya, panjang ceritanya, tapi terima aja dulu dah ya bahwa kalau gula darah tinggi itu hormon testosteron bisa turun. Kedua, tekanan darah tinggi. Tekanan darah tinggi itu adalah tanda bahwa ada gangguan pada pembuluh darah Anda. Kalau ada gangguan pada pembuluh darah Anda, langsung atau tidak langsung, produksi hormon testosteron terganggu. Kemudian apalagi kolesterol tinggi. Nah, kolesterol tinggi itu tanda bahwa kolesterolnya nggak dipakai menjadi hormon testosteron. Bahan baku hormon testosteron pada laki-laki dan pada perempuan estrogen dan progesteron itu bahan bakunya kolesterol. Kalau kolesterolnya tinggi berarti dia tidak optimal dipakai. Bukan saja menurunkan produksi hormon testosteron, tapi malah bikin masalah baru, bikin resiko penyumbatan pembuluh darah. Jadi 3 nih gejala penyakit. Nah, untuk mengatasi gejala penyakit ini, di mana ada gula darah tinggi, tekanan darah tinggi, kolesterol tinggi, Anda boleh scroll video-video yang telah saya buat bagaimana cara menurunkan gula darah, bagaimana cara menurunkan tekanan darah, bagaimana cara menurunkan kolesterol tinggi ya. Ada banyak videonya, banyak sekali. Anda bisa cek-cek saja. Nah, keempat adalah suplai darah ke testis berkurang. Nah, suplai darah ke testis berkurang, tadi sih kita sudah bahas ya, tapi sekarang saya pertajam. Suplai darah ke testis berkurang, apa itu? Sudah ada penyumbatan pembuluh darah. Mungkin belum ada gejala diabetes, mungkin belum ada gejala tekanan darah tinggi. Tapi yang jelas penyumbatan itu sudah terjadi, dan ketika sudah terjadi penyumbatan pembuluh darah, mungkin disertai dengan kurangnya olahraga. Ya, kurangnya olahraga dan proses penyumbatan pembuluh darah yang terjadi yang menuju ke testisnya laki-laki, bijinya laki-laki, itu menyebabkan volume darah ke bijinya laki-laki turun. Nah, kita pakai contoh ilustrasi saja. Kalau darah yang masuk 10 cc, kemudian karena penyumbatan pembuluh darah dan atau karena Anda tidak berolahraga, maka yang masuk rata-rata adalah 8 cc, maka tentu ada 2 cc kurangnya volume darah yang masuk. Artinya, output hormon testosteronnya juga berkurang. Nah, solusinya apa? Kalau di sini udah jelas. Solusinya adalah bagaimana caranya supaya pembuluh darah itu tidak lebih banyak menyumbat. Kedua adalah mulai rutin olahraga. Olahraga yang saya sarankan startnya adalah jalan kaki 6 hari seminggu. Ya, 6 hari seminggu. Kalau Anda nggak bisa jalan kaki, kombinasi dengan sepeda. Ya, sepeda 6 hari seminggu. Nah, kalau misalnya males, ya berenang 6 hari seminggu. Atau males, jalan kaki, sepeda, berenang masing-masing 2 kali seminggu. Jadi 6 hari seminggu Anda berlatih. Atur sendirilah, ya.
yang cocok sama agenda Anda. Nah, itu sudah 4. Nah, sekarang yang kelima, ini yang mungkin banyak tidak disadari. Adalah efek samping obat-obatan, ya. Efek samping obat-obatan ini seringkali memberikan dampak pada turunnya gairah itu berbarengan dengan gejala penyakitnya itu sendiri. Tapi paling tidak dari berbagai penelitian ketemu bahwa obat-obatan tertentu bisa punya efek samping. Obat-obatan apa saja itu? Contoh aja ya, kalau saya sebutin semua nanti banyak benar gitu, dan Anda juga mungkin belum tentu ngerti gitu. Saya hanya mau ngasih gambaran 5 contoh di mana nanti kalau Anda merasa jangan-jangan obat ini, nah mungkin Anda sudah waktunya konsultasi ya. Beberapa contoh misalnya obat hipertensi ya. Obat hipertensi yang sering bisa menyebabkan masalah gairah seks turun adalah golongan beta blocker dan golongan diuretik. Golongan diuretik dan golongan beta blocker. Dua-duanya bukan hanya menyebabkan testosteron turun, tapi juga menyebabkan masalah disfungsi ereksi. Itu contoh. Kedua adalah obat kolesterol. Obat kolesterol itu bisa menyebabkan masalah menekan kolesterol dalam darah dan malah menekan produksi hormon testosteron. Ketiga adalah obat antidepresan, obat stres. Nah, mungkin Anda belum tahu atau mungkin Anda yang sudah mengalami bahwa saat ini di dunia modern orang sudah tidak malu kalau dia mengalami stres, datang berkunjung ke dokter, dia mendapatkan obat-obatan antidepresan. Tentunya harapan dokter adalah masalah yang menyebabkan Anda depresi ini harusnya diatasi supaya obat-obatan ini nggak menjadi obat-obatan yang rutin gitu ya. Kalau ini menjadi rutin, ada risiko hormon testosteron Anda turun, gairah seks Anda turun, mungkin malah nambah masalah baru ya. Kemudian golongan opioid. Nah, ini golongan obat-obatan narkoba deh gitu ya. Saya hanya sampaikan bahwa penggunaan narkoba itu bisa menurunkan hormon testosteron. Itu sebabnya hati-hati, jangan gunakan narkoba. Dan kemudian juga kadang-kadang opioid ini sering kali dipakai untuk proses tindakan operasi seringkali ya. Tapi kalau memang ini hanya gara-gara tindakan operasi, itu mungkin efeknya hanya temporer saja, sementara. Nah, kemudian ini nih obat yang sering menyebabkan masalah tapi nggak disadari karena Anda memperlakukannya seperti permen ya. Obatnya tidak salah, yang salah adalah ketika Anda memperlakukan obat-obatan ini dengan tidak semestinya. Obat apa itu? Obat pereda nyeri. Obat pereda nyeri itu ada 2, golongan steroid ya, mungkin pernah dengar namanya golongan kortikosteroid, atau obat non-steroid antiinflamasi drugs ya. Saya nggak sebut merek ya, tapi obat-obat golongan NSAID ini, obat pereda nyeri ya, yang mungkin Anda bisa jumpai dengan bebas, itu bisa menyebabkan masalah nurunnya testosteron jika Anda konsumsi terus-menerus dalam jangka waktu panjang. Nah, misalnya begini, ada orang yang suka sakit kepala atau sakit pinggang, kemudian harus beraktivitas. Nah, setiap hari daripada sakit pinggang, obatnya diminum dulu, gitu, rutin. Jadi seperti konsumsi vitamin gitu. Padahal nggak seperti itu. Nah, artinya kalau Anda punya masalah-masalah seperti ini, atasi atau cari masalahnya. Mungkin misalnya Anda punya masalah sakit pinggang atau sakit lutut, sebetulnya masalahnya hanya spasme otot. Kalau masalahnya spasme otot, ya tentu bisa diselesaikan dengan terapi, misalnya sport massage atau dry needle. Ya, dengan bantuan terapi ini Anda bisa mengurangi rasa nyerinya bisa berkurang, dan tentu Anda bisa untuk tidak perlu menggunakan obat-obatan. Ya. Apalagi tuh misalnya nyeri pada kepala, pada leher, ini seringkali menyebabkan Anda merasa sangat tersiksa, langsung minum obat. Sama nih. Sebetulnya kalau nyeri pada leher ini lebih kepada masalah pada otot ya. Nah, coba atasi, cari dulu ya. Kemudian supaya Anda tidak terlalu banyak mengkonsumsi obat-obatan. Nah, akhir kata saya ingin sampaikan pada Anda bahwa lakukan 3 hal penting untuk membantu meningkatkan gairah seks Anda. Makan buah 3 kali sehari, olahraga, dan Anda bisa tambahkan suplementasi makanan yang bisa membantu mengoptimalkan produksi hormon testosteron. Jintan hitam, kemudian cordyceps, kemudian ginseng, kemudian jahe merah, jahe kuning, jahe hitam. Pilih salah satunya yang sesuai dengan Anda dan atasi tadi background atau masalah yang mendasari masalah Anda. Demikian, mudah-mudahan bermanfaat. Saya doakan Tuhan Yang Maha Kuasa memberkati Anda. Salam sehat selalu.